di awal tahun kemarin pada saat melakukan medical check up ternyata ada indikasi aritmia. Jadi saya langsung Mandaya Royal salah satu pilihan saya untuk mencari dokter aritmia yang terbaik di sini gitu. Saya senang dengan pada saat itu penjelasan dari Dr. Sebastian bagaimana ternyata operasi ablasi itu menjadi salah satu solusi dan nggak perlu minum obat lagi. Salah satu hal yang menarik juga adalah bagaimana kondisi ruang operasi yang menurut saya tidak seperti menegangkannya gitu. Karena pada saat operasi ablasi saya tidak dibius total, ya, jadi saya tetap dalam kondisi sadar. Jadi saya tetap bisa menikmati musik, ya. Kemudian dokter juga sangat komunikatif. Jadi setiap tindakan dan gerakan yang dilakukan dokter itu disampaikan untuk apa. Sangat smooth kalau saya bilang karena nggak ada situasi atau kondisi yang membuat saya ketakutan atau terlalu khawatir gitu. Karena saya melihat bagaimana dokter dan timnya itu sangat solid dan komunikatif juga dengan saya gitu. Saya juga awalnya mikir operasi jantung tuh dibelah di dada begitu ya. Ternyata tindakannya dilakukan melalui pembuluh darah di paha. Dan itu lukanya mungkin sebesar luka kalau kita diinfus. Dan itu dalam waktu 2 hari sudah kering. Wah, itu luar biasanya juga. Saya masuk pagi, siang operasi, kemudian malam menginap, besok paginya saya sudah boleh pulang. Pada kasus ini yang kita temukan adanya suatu detak jantung prematur. Kemudian kita coba lakukan tindakan ablasi 3 dimensi ya pada kasus ini. Tujuannya untuk mencari source-nya yang mengakibatkan munculnya detak jantung prematur tersebut. Kemudian kita berikan tenaga yang kita sebut radiofrekuensi ablasi. Sumbernya itu kemudian bisa tersupresi atau bahkan menghilang dengan sempurna. Entah kenapa saya jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Karena sejujurnya yang saya suka dari dokter-dokter yang saya temui di Mandaya sangat komunikatif, memberikan pemahaman dengan bahasa yang lebih awam, jadi nggak selalu menggunakan istilah-istilah medis yang kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya. Nama saya Nicholas, usia saya 38 tahun, asal dari Jakarta. Setiap tahun saya melakukan medical check up, yang mana itu dilakukan dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu ya, jadi secara keseluruhan. Dan di awal tahun kemarin pada saat melakukan medical check up ternyata ada indikasi aritmia. Bersyukurnya sejauh saya didiagnosa ada aritmia, tidak ada sedikit pun gejala yang dirasakan kalau kaitannya sama kondisi jantung gitu ya, berdebar atau gelap atau pingsan sampai detik ini belum pernah ada gitu. Yang kemudian diminta untuk dirujuk ke spesialis aritmia. Jadi saya langsung cepat berpikir bahwa ya Mandaya Royal salah satu pilihan saya untuk mencari dokter aritmia yang terbaik di sini gitu. Nah di situ kemudian Dokter Sebastian memberikan gambaran lah seperti apa aritmia itu, bagaimana dia bisa berimpact kepada kehidupan sehari-hari, kemudian tindakan-tindakan apa atau pengobatan-pengobatan apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan kondisi aritmia ini gitu. Saya senang dengan pada saat itu penjelasan dari Dr. Sebastian bagaimana ternyata operasi ablasi itu menjadi salah satu solusi tanpa kemudian berpikir setelah operasi itu akan ada tindakan lagi atau akan ada pengobatan atau akan ada kunjungan rutin dan lain-lain, tapi benar-benar setelah operasi maka kondisi jantungnya tidak akan ada lagi listrik berlebihnya dan nggak perlu minum obat lagi. Itu yang kemudian membuat saya yakin bahwa pilihan melakukan operasi ablasi adalah solusi terbaik buat saya yang ingin sehat sampai tua, yang kemudian juga nggak mau mengambil risiko walaupun dengan kondisi yang tidak ada gejala, tapi saya nggak mau nunggu sampai nanti gejalanya muncul baru saya dilakukan tindakan gitu. Jadi karena saya yakin bahwa pemulihan tubuh manusia akan jauh lebih cepat pada saat kondisi tubuhnya bugar begitu ya. Jadi saya nggak mau nunggu sampai saya tergeletak dan lemah. Jadi pada saat saya yakin sebenarnya kondisi tubuh saya sangat bugar, tapi saat didiagnosa aritmia saya meyakinkan diri saya dan keluarga bahwa tindakan ini saya lakukan karena saya ingin lebih bugar lagi gitu. Setelah berdiskusi sama pasangan, akhirnya kami putuskan untuk dilakukan tindakan ablasi. Pada saat sebelum memulai operasi tindakan ada beberapa hal yang disampaikan ya. Jadi karena ada beberapa alat yang memang dipasang dan
cukup banyak orang yang membantu di sana gitu ya. Disampaikan ini nanti fungsinya buat apa, ini nanti fungsinya buat apa, kalau nanti jantungnya berhenti mendadak nanti seperti apa yang akan dilakukan. Secara manusia pastinya ada gelisah lah kalau saya bilang gitu ya. Tapi salah satu hal yang menarik juga adalah bagaimana kondisi ruang operasi yang menurut saya tidak seperti film-film yang digambarkan gitu ya. Digambarkan di film-film kan ruang operasi segitu menegangkannya gitu. Tapi bagaimana kemudian kemarin pada saat di ruang operasi saya mendengar musik gitu ya. Yang kemudian karena pada saat operasi ablasi saya tidak dibius total, ya jadi saya tetap dalam kondisi sadar. Jadi saya tetap bisa menikmati musik ya. Kemudian dokter juga sangat komunikatif. Jadi setiap tindakan dan gerakan yang dilakukan dokter itu disampaikan untuk apa. Kemudian dokter juga beberapa sekali menanyakan pain tolerance-nya gitu ya. Jadi apakah ini terlalu sakit atau tidak? Kalau terlalu sakit tolong sampaikan supaya mungkin ada obat atau tindakan yang perlu dilakukan begitu. Jadi smooth kalau saya bilang karena nggak ada situasi atau kondisi yang membuat saya ketakutan atau terlalu khawatir gitu. Karena saya melihat bagaimana dokter dan timnya itu sangat solid dan komunikatif juga dengan saya gitu. Nah, ini mungkin yang belum banyak yang tahu juga ya. Saya juga awalnya mikir operasi jantung tuh dibelah di dada begitu ya. Ternyata ya itu tadi yang kita bicara teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah sangat canggih. Jadi ternyata semua alat dan tindakannya dilakukan melalui pembuluh darah di paha. Dan itu lukanya mungkin sebesar luka kalau kita diinfus. Ya, jadi kalau luka diinfus di tangan, setelah dicabut kan ada lukanya. Nah, ukuran lukanya itu hanya sebesar itu, tapi ada di pangkal paha. Dan itu dalam waktu 2 hari sudah kering. Wah, itu luar biasanya juga dokter dan Rumah Sakit Mandaya. Saya masuk pagi, siang operasi, kemudian malam menginap, besok paginya saya sudah boleh pulang. Kalau dari secara fisik, saya sih merasa tidak ada yang signifikan berkurang atau bertambah. Cuman karena secara hasil dari EKG, hasil dari pemeriksaan, bahwa aritmianya sudah hilang, itu membuat ketenangan batin kan ya. Jadi bagaimanapun waktu sebelum melakukan tindakan, saya merasa saya sehat. Tapi dengan kondisi yang terdeteksi, ada kekhawatiran kalau tiba-tiba nanti terjadi sesuatu. Tapi setelah dilakukan tindakan, operasi, ablasi, kegiatan saya normal, semuanya olahraga saya normal, hari-hari saya normal, tapi dengan jauh lebih tenang. Pada kasus ini yang kita temukan adanya suatu detak jantung prematur. Untuk gejalanya, detak jantung prematur ini bisa bervariasi dari pasien ke pasien. Ada yang bergejala seperti rasa detak berdebar, seperti rasa detak tidak teratur, atau bahkan seperti sensasi seperti jatuh atau turun dari roller coaster atau henti jantung sementara ya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan rasanya seperti itu. Kemudian kita coba lakukan tindakan ablasi 3 dimensi ya pada kasus ini. Tujuannya untuk mencari source-nya atau sumbernya yang mengakibatkan munculnya detak jantung prematur tersebut. Kemudian kita berikan tenaga yang kita sebut radiofrekuensi ablasi. Kita harapkan sumbernya itu kemudian bisa tersupresi atau bahkan menghilang dengan sempurna. Pada akhirnya yang penting adalah safety daripada pasien juga terjaga. Dan yang lebih utama lagi adalah kita berhasil untuk mencari dan menghilangkan sumbernya itu. Kita lihat luka tindakannya kan hanya sebesar luka infus aja. Pemulihan 1 hari dia di ruang perawatan intensif untuk pengawasan aja. Paginya udah pindah, sorenya udah saya pulangkan. Saya lumayan beberapa kali masuk di Rumah Sakit Mandaya Royal. Yang pertama saya kecelakaan dan harus melakukan operasi klavikula, patah bahu di sini juga pada saat itu, dan melakukan fisioterapi juga di sini. Kemudian istri saya juga sempat demam berdarah dan dirawat di sini, dan entah kenapa mungkin saya jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, karena sejujurnya pada saat saya kecelakaan dan harus melakukan operasi, ini adalah rumah sakit pertama yang saya kunjungi. Jadi selama saya hidup 38 tahun,
saya pertama kali masuk rumah sakit dan dirawat itu di Mandaya Royal sini. Ya, itu yang saya suka dari dokter-dokter secara general yang saya temui di Mandaya. Yang pertama adalah sangat komunikatif, ya, jadi memberikan informasi yang sangat jelas. Yang kedua, memberikan pemahaman dengan bahasa yang lebih awam, jadi nggak selalu menggunakan istilah-istilah medis yang kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya. Tapi benar-benar saat ada istilah medis yang muncul, kemudian dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, bahkan kadang-kadang dimunculkan di gambar atau video yang kemudian membuat kita jadi lebih tenang gitu ya. Jadi nggak membuat kondisi sakit itu menjadi overthinking kita yang membebani pikiran kita, tapi justru menjelaskan bagaimana kemudian di Mandaya ada loh solusinya, di kondisi ini ada solusinya begitu. Itu yang bikin kita semakin yakin sama Dokter Sebastian pada saat itu. Ada banyak fasilitas dari rumah sakit lainnya yang bagus tentunya, tapi sejauh ini yang jadi penilaian ternyata di Mandaya salah satu pilihan yang terbaik juga untuk fasilitas gitu. Jadi kita yakin pertama dengan rumah sakitnya, yang kedua dengan fasilitasnya, dan yang ketiga pastinya setelah bertemu dan berkonsultasi dengan dokternya, kita diyakinkan dengan baik oleh dokter bahwa ini sebuah tindakan yang kalau dibilang resiko pasti ada, tapi ini menjadi lebih baik dilakukan karena ini adalah solusi dari kondisi saya yang pada saat itu menderita aritmia. Ya, buat teman-teman yang hari ini mungkin didiagnosa menderita aritmia atau kondisi listrik jantung yang tidak sesuai, salah satu hal yang menjadi solusi yang saya sudah jalani yaitu tindakan ablasi. Itu adalah sebuah tindakan yang saya pilih karena saya yakin bahwa itu bisa menjadi solusi kondisi aritmia saya, dan sampai hari ini saya merasakan manfaatnya. Saya lebih tenang, lebih bisa beraktivitas secara baik, dan masa pemulihan yang sangat cepat karena dilakukan dengan teknologi dan juga tim dokter yang luar biasa, excellent, sehingga hal tersebut dapat dilakukan dengan sangat baik tanpa meninggalkan bekas luka yang terlalu besar, bahkan hanya sebesar luka jarum infus saja. Mudah-mudahan testimoni saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini, untuk lebih yakin lagi bahwa operasi ablasi dalam kondisi aritmia adalah solusi yang baik untuk sehat lebih lama, panjang umur, dan sehat selalu. Thank you.